Diawali dengan memperlihatkan seorang petarung juara dunia MMA termuda yang bernama Jung Do Hyun. Ini orangnya. Saat pulang ke rumah, dia terkejut ketika menemukan ibu dan adik perempuannya sudah tewas bersimbah darah. Yang ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga langsung menyerang Jung. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Jung pun mampu mengalahkan 3 pria sekaligus, bahkan menewaskan ketiganya hanya dengan tangan kosong saja. Berkat tindakan bela diri dan bela keluarga yang wajar dilakukannya, justru Jung harus diancam hukuman penjara, yang mana ternyata keadilan di sana tidak jauh beda dengan hukum di negara Mars. Dan karena masih berusia 18 tahun, Jung pun dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. Tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang pemuda miskin dan lemah bernama Cha Woo-sul. Ini orangnya, namun karena pasti sulit sekali mengucapkan nama orang Korea dengan lidah kampung saya ini, jadi kita panggil saja Samsul. Tidak terlalu jauh beda lah, ujungnya ada sulnya. Perlu dicatat bahwa selain Samsul ini adalah anak orang miskin, dia juga memiliki mental yang lemah, kurang bernyali, tidak bisa berkelahi, dan sering kali mendapat perundungan ketika dirinya duduk di bangku SMP. Saat itulah muncul murid baru bernama Bae Seok Chan. Kita panggil saja Ko-chan, seorang petinju tingkat nasional yang pernah jadi juara tahun lalu. Di mana saat Samsul melihatnya, dia pun langsung dibuat terkejut karena selain Ko-chan memiliki prestasi dalam bidang tinju, dia juga berprestasi dalam bidang perundungan dan penindasan. 전학생 갔는데 일본에 사막한다? Yops, sejak kecil Ochan ternyata hobi sekali melakukan perundungan kepada murid-murid lemah dan merasa bahwa dirinya sangat berkuasa hanya karena bisa tinju, yang mana salah satu korban bullyingnya waktu SMP adalah si Samsul ini. Otomatis saat Ochan menyadari ada Samsul di sana, dia pun langsung meremas wajahnya, mencekiknya, meninju perutnya, memukul-mukul kepalanya menggunakan LKS dan menendangnya sampai tersungkur. Coba si Ochan ini masuk ke sekolah STM di Indonesia, habis dia. Saat itulah Samsul melihat sebatang pulpen, lantas dia mengacungkan pulpen tersebut ke si Ochan berharap dia akan berhenti memukulinya. Namun Ochan yang songong pun malah menantang balik Samsul untuk menusuknya, dan tiba-tiba ya, dengan lemah lembut, Samsul pun menusuk mata kanan Ochan sampai bocok, sehingga dia harus ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara remaja. Dan inilah hiu awal mula. Yang berambut pirang ini adalah bernama Kim, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Samsul untuk kedepannya, di mana mereka berdua langsung dihadapkan pada para tahanan senior yang mencoba untuk menjelaskan tentang strata kekuasaan di penjara ini, dimulai dari bos mereka sendiri, yakni bernama Jung Sang-yub, kita panggil saja Gopar, supaya lebih mudah mengingatnya. Beliau merupakan salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut, tetapi baru-baru ini dia dijebloskan ke dalam sel isolasi oleh 2 orang kuat lainnya, ada Bobby yang bertubuh gempal, dan Aseng yang kecil cabai rawit. 한 번만 더 우리 애들 건들면 가만 안 둔다고 했을 텐데. 한성규! 내려놓고 엎드려! 내려놓고 엎드려! Tetapi mereka bertiga ternyata bukanlah orang terkuat yang sesungguhnya, karena masih ada satu orang paling kuat yang memilih untuk menyendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jung Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda yang ada di Korea. Saat jam olahraga, Bobby dan Aseng pun meminta 2 orang untuk bermain, yang mana Samsul dan Kim terpaksa menjadi sukarelawan karena mendapat paksaan dari para tahanan senior. Di sinilah penderitaan Samsul akan dimulai, di mana saat permainan berlangsung, Samsul yang boloho pun tak sengaja menendang kantong menyan si Bobby yang membuatnya dipermalukan di depan semua orang.
괜찮으세요? 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나. Alhasil, Samsul pun diboyong oleh dua anak buah Bobby yang bermaksud untuk menyiksanya, yang mana di saat bersamaan terlihat ada Jung Do Hyun yang sedang berjalan melewati mereka, sehingga Samsul berinisiatif untuk lari dan meminta pertolongan kepada sang juara dunia MMA tersebut. Awalnya Jung Do menolak menolongnya, tetapi setelah melihat kondisinya yang menyedihkan, dia pun akhirnya angkat bicara dengan mengatakan untuk tinggalkan dia sendirian dan uruslah urusan masing-masing. 신경 보고 가던 길 갑시다. 내가 전만은 할 얘기가 좀 있어서 그러는 거니까. 할 얘기가 좀 있다고. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. Karena tak terima diperintah, Bobby yang sebenarnya ragu pun nekat melawan Jung Do dengan mencoba untuk memukulnya. Tetapi sekeras apapun Bobby mencoba, Jung Do tetap tak tersentuh dan malahan si Bobby harus terkapar dengan hanya satu pukulan biasa yang dilayangkan oleh Jung Do. Suatu hari setelah kejadian itu, Samsul pun kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya, di mana itu ternyata adalah si Ochan yang berniat untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat Samsul merasa semakin tertekan. Akibat peristiwa hari itu, Ochan kini menjadi orang pecak alias menjadi manusia bermata satu, sehingga dirinya sekarang merasa menjadi orang paling menderita di dunia akibat kesulitan untuk menikmati game di VR Oculus Quest 2. 고개 들어. Dan di hari kebebasan Samsul nanti, Ochan berjanji akan membalaskan semua penderitaannya dan tak akan segan-segan untuk membuat hidup Samsul hancur berantakan. 아니지. 아니지, 유소라. 여기서 사과가 아니지. 여기서 나오면. 그때부터가 진짜 시작이야. 제발. Sejak saat itu, pribadi Samsul yang lemah pun kini semakin menjadi lebih tertekan dan suka sekali ngahulang, apalagi hari-harinya terus diisi dengan suasana menegangkan saat Bobby semakin gencar mengganggunya dan berhasrat untuk membalaskan kantong menyan yang sudah Samsul tendang kemarin. 조만간 따라보자. Tak bisa terus begini, Samsul pun nekat menghampiri Jung Do yang tengah berolahraga, kemudian memohon agar Jung Do mau mengajarkannya berkelahi agar orang lain tidak berani berbuat semena-mena kepadanya. 저 좀 가르쳐 주세요. 나 저런 데서 뭐 할 건데? 그냥 평범하게 살고 싶어서. Awalnya Jung Do bersikap acuh tak acuh kepadanya, tetapi setelah Samsul menangis sambil menceritakan semua penderitaannya, barulah Jung Do simpati dan bersedia untuk mengajarinya cara mengalahkan lawan dengan satu pukulan.